Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil daripada makalah kami yang berjudul Sarana Pengendalian dan Alat Sosial. Saya guru dengan NIM 210510019. Saya Marco Valent Andres Simangunsong dengan NIM 210510150. Saya Afra Sabira dengan NIM 210510352. Sekian perkenalan diri kami. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum ada dan tumbuh pada setiap masyarakat. Mulai dari sejak zaman dulu sampai zaman modern ini, hukum sudah menjadi bagian dari masyarakat. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dalam suatu sanksi. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya. Secara garis besar, fungsi hukum dapat dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, yaitu fungsi hukum yang menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Selain hukum sebagai pengendalian sosial, ada juga hukum sebagai alat rekayasa sosial atau sarana perubahan. Pengendalian sosial menurut para sarjana. Menurut salah seorang sarjana, Ross, pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Sedangkan Surjono Soekarto berkata, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marcus Alexander Simangunsong. Cara pengendalian sosial. Ada dua pendapat para ahli menurut pengendalian sosial. Yang pertama Surjono Soekarto, yang kedua menurut Fromm. Menurut Surjono Soekarto, alat yang bisa digunakan untuk pengendalian sosial beraneka ragam, seperti sopan santun, teladan, penyebaran rasa malu, dan sebagainya. Namun kekuatannya tidak sama, hanya berlaku pada masyarakat-masyarakat yang kompleks. Sopan santun mungkin lebih ampuh pada hubungan anak dengan mertua, tapi mungkin dalam hubungan masyarakat di pasar belum tentu berkesan. Sedangkan menurut Fromm, pengendalian sosial dapat dilakukan melalui tekanan sosial. Ada beberapa cara untuk melakukan pengendalian sosial, yaitu pertama, pengendalian sosial melalui institusi dan non-institusi. Pengendalian sosial melalui institusi bisa melalui lembaga peradilan, lembaga adat, lembaga pendidikan. Sedangkan pengendalian sosial non-institusi berada di luar institusi yang ada. Seperti contohnya adalah kelompok massa yang memukuli seorang copet, mahasiswa yang menjadi temannya karena terlibat dengan narkoba, dan lain sebagainya. Pengendalian secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Pengendalian melalui lisan dan simbolik juga disebut dengan cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pengendalian sosial secara lisan dilakukan untuk mengajak orang menaati aturan yang berlaku dengan berbicara langsung menggunakan bahasa verbal. Sedangkan simbolik melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Contohnya penyuluhan narkoba dari pihak kepolisian. Pengendalian sosial dengan kekerasan atau koersif, yaitu ancaman kepada pelaku agar jerah dan tidak melakukannya lagi. 3. Pengendalian sosial imbalan dan hukum atau reward and punishment. Pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif. Pemberian bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat ditaati. Sedangkan cara pengendalian sosial melalui hukum cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Yang keempat, ada pengendalian sosial formal dan informal. Menurut Horton dan Hahn, pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki aturan yang resmi seperti lembaga peradilan dan kepolisian. Pengendalian sosial informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, yang tidak resmi, yang tidak memiliki aturan tertulis. Yang kelima, ada pengendalian sosial melalui sosialisasi.
Apabila suatu masyarakat ingin berfungsi secara efektif, maka anggota dari masyarakat harus berperilaku dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut sosialisasi. Individu-individu yang menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak berperilaku menyimpang. Yang keenam, ada cara pengendalian sosial melalui tekanan. Untuk bisa diterima di suatu kelompok, kita berusaha mengikuti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di kelompok tersebut. Tujuan pengendalian sosial. Tujuan diciptakannya social control atau pengendalian sosial adalah agar masyarakat menaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Sifat dari social control, preventif atau positif, merupakan usaha penjagaan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Preventif atau positif biasa dilakukan sebelum pelanggaran itu terjadi. Sedangkan represif atau negatif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Represif atau negatif dilakukan setelah pelanggaran tersebut terjadi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Afra. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Rekayasa sosial adalah upaya intervensi terencana dalam mempengaruhi sikap dan perilaku sosial dalam tertentu untuk dan juga penggunaan hukum secara sadar membuat tercapai suatu yang tertib dan keadaan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan yang kita inginkan dari suatu aturan hukum dan tindak-tindakan hukum lainnya. Menurut Les dan Priestley, suatu yang sudah direncanakan hingga mau ditetapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya kita sudah membuat aturan-aturan itu, misalnya mereka sudah membuat aturan-aturan tersebut, mereka ingin aturan-aturan tersebut itu dilakukan oleh masyarakat mereka di dalam kehidupan nyata. Jadi aturan yang udah ditulis, udah dilakukan, harus dilakukan dengan secara nyata gitu. Dan yang terakhir adalah peran hukum sebagai alat rekayasa sosial. Suatu hukum yang diterapkan dari tingkah laku masyarakat atau seseorang yang menyimpang atau melanggar aturan hukum sehingga yang melanggar dapat menerima sanksi atau tindakan terhadap yang dilanggar. Nah, gini, misalnya ada kalian melanggar suatu aturan hukum yang sudah ditetapkan, jadi kalian akan mendapatkan sanksi, tindakan yang sudah dilakukan dari aturan-aturan tersebut. Misalnya kalian melanggar rambu lalu lintas, apa hukumannya atau tindakannya atau sanksinya, seperti itu. Dan juga berperan dalam proses perubahan masyarakat juga yang akan terjadi dimanapun. Dan juga hukum sebagai alat rekayasa sosial merupakan sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah yang harmonis, aman, dan sejahtera. Jadi kalau kita menertibkan aturan tersebut dan kita melakukan aturan-aturan yang sudah berlaku, kita akan menjadi hidup yang damai, sejahtera, dan harmonis. Kesimpulan, dalam kehidupan masyarakat itu, hukum itu tumbuh pada masyarakat. Nah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Hukum dan masyarakat itu mempunyai hubungan yang sangat-sangat erat yang nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Manusia yang hidup yang berkelompok juga membutuhkan sebuah aturan atau hukum karena biar
dari suatu kelompok mereka itu tidak menyimpang dari aturan-aturan atau perbuatan-perbuatan yang menyalakai diri sendiri, merugikan orang lain, dan membuat susah orang lain, susah juga untuk diri sendiri. Nah, makanya hadirlah hukum yang fungsinya itu sebagai sarana pengendalian dan alat rekayasa sosial agar hidup manusia itu lebih aman, harmonis, sejahtera, tidak ada masalah satu apapun dalam satu kelompok, dalam bagaimanapun tidak ada masalah karena ada hukum. Hukum sebagai rekayasa sosial adalah untuk menimbulkan kondisi tertentu yang mengarahkan pada tujuan hukum yang diprioritaskan sekaligus mengandalkan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial dalam masyarakat yang direncanakan menuju kehidupan yang lebih baik lagi, dan tercapailah tujuan hukum untuk menertibkan, mengatur pola hidup tingkah masyarakat, serta mencapai kesejahteraan yang dipimpin masyarakat dalam suatu negara atau daerah. Jadi tujuan hukum ini adalah untuk menertibkan kehidupan masyarakat yang misalnya kehidupan masyarakat ini tidak tertib, dibuat tertib dengan hukum, ada aturannya, ada undang-undangnya, dan juga kita dipimpin oleh pemimpin kita. Pemimpin kita ini ingin menjadikan aturan hukum ini menjadi lebih baik lagi. Sekian daripada hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.